Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimatuz Zahro dari Tadris Matematika 6A akan membuat tutorial mengenai IBM SPSS, yaitu akan menganalisis dari regresi linier sederhana. Dan sekarang kita buka dulu aplikasi IBM SPSS-nya. Oke, sambil menunggu loading, teman-teman, kita di sini sudah punya data ya untuk data motivasi belajar dan hasil belajar siswa dengan 12 responden. Ini adalah tampilan dari SPSS. Kita klik close. Sekarang kita ke variable view terlebih dahulu. Kita buat ya, kita namai variabel X dan juga variabel Y. Lalu di sini kita beri label motivasi belajar dan juga untuk variabelnya Y-nya yaitu hasil belajar. Kemudian untuk desimal ini, karena kita nilainya menggunakan 2 angka tanpa perlu desimal, sehingga ini dinolkan saja. Kita tidak menggunakan desimal. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom X dan Y. Sekarang kita masukkan data yang tadi, nilai-nilai siswanya. Kita copy lalu dipastekan sini. Sekarang sudah ada nilainya, kemudian kita klik analis. Kita pilih regression dan linear. Kemudian untuk motivasi belajar ini kita taruh di variabel independen, sedangkan hasil belajarnya di variabel dependent. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tunggu untuk hasil outputnya. Nah, ini dia untuk hasil output SPSS-nya. Ada 4 tabel. Sekarang kita interpretasi ya. Nah, sekarang kita interpretasi. Yang pertama adalah
dari tabel variabel enter ataupun remove ya. Enter atau remove di sini tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi belajar sebagai variabel independen. Nah, sedangkan untuk hasil belajarnya adalah termasuk ke dalam variabel dependennya. Dan untuk metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu kita langsung ke output yang kedua, yaitu di sini ada tabel model summary. Untuk tabel yang kedua ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan. Bisa dilihat di sini ya dari tabel yang R ini. Nah, menunjukkan nilainya yaitu sebesar 0,832. Lalu diperoleh juga koefisien determinasinya yaitu dari tabel R square yaitu sebesar 0,692. Nah, memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar adalah sebesar 69,2%. Ini adalah jumlah persen dari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. Lalu kita masuk ke output yang ketiga, yaitu di sini ada tabel ANOVA ya, yang ini. Nah, untuk tabel ANOVA ini cara menginterpretasinya adalah di sini kita lihat bahwa didapatkan F hitung. Untuk F hitungnya yaitu besarnya adalah 22,436. Lalu diketahui juga tingkat signifikansinya yaitu ini ya, tingkat signifikansi sebentar. Nah, di sini yaitu 0,01. Nah, kita menggunakan patokan yang standar yaitu 0,05. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasanya 0,001 ini adalah lebih kecil dari 0,05. Maka model regresinya ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau bisa juga dikatakan karena lebih kecil maka ada pengaruh variabel motivasi belajar terhadap hasil belajarnya. Lalu kita masuk ke output yang keempat yaitu dari tabel koefisien. Di sini bisa dilihat ya, dapat diketahui bahwasanya terdapat nilai konstan yaitu bisa dikatakan A ya, dengan nilainya sebesar 42,070. Sedangkan untuk nilai motivasi belajar yaitu kita beri nama B, atau ini adalah koefisien regresinya yaitu sebesar 0,575. Sehingga rumus regresinya bisa ditulis. Nah, ini adalah bentuk persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A adalah tadi nilai konstan dan B adalah koefisien regresinya. Kita tinggal substitusikan saja nilainya. Lalu di sini didapatkan Y sama dengan 42,070 ditambah 0,575X. Nah, untuk membaca persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Nah, untuk konstanta sebesar 42,070 ini mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 42,070, dan juga untuk koefisien regresinya dari X tersebut adalah sebesar 0,575 yang menyatakan bahwa setiap perubahan 1% nilai motivasi belajar maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,575. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, jadi ketika motivasi belajar itu naik 1%, maka
nilai hasil belajarnya pun bertambah sebesar 0,575x. Sekarang kita masuk ke pengambilan keputusannya. Dalam uji regresi linear sederhana ini bisa diambil dua. Yang pertama adalah berdasarkan nilai signifikansi. Untuk nilai signifikansi ini adalah kita bisa lihat dari tabel koefisien ini. Nah, untuk tabel koefisien terdapat nilai signifikansinya sebesar 0,001. Nah, itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau X ini berpengaruh pada variabel hasil belajar, yaitu Y. Yang kedua adalah berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung adalah 4,737. Ini juga terdapat pada tabel koefisien. Maka lebih besar dari T tabel, yaitu 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X berpengaruh pada variabel hasil belajar Y. Nah, dari mana sih T tabel itu? Kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut ya. Untuk mencari T tabel, yaitu di sini ada rumusnya A dibagi 2, yaitu N dikurangi K dikurangi 1. Nah, untuk A adalah tadi standar, yaitu 0,05 dibagi 2, lalu N adalah jumlah dari respondennya atau jumlah dari datanya, yaitu sebanyak 12, lalu K yaitu 1 dikurangi 1. Lalu untuk 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025, dan juga ini 12 kurangi 1 kurangi 1 adalah 10. Nah, ini kita bisa lihat dari distribusi nilai T tabelnya, yaitu 2,228. Nah, atau di sini juga untuk mencari ini N dikurangi K dikurangi 1. Ini kita bisa juga lihat langsung ya dari sini. Dari tabel ANOVA. Ini. Untuk residual di sini ada, untuk DF-nya adalah 10. Kita bisa langsung ambil dari situ ya untuk rumusnya ini. Nah, karena tadi T tabelnya adalah 2,228, sehingga nilai T hitung itu yaitu lebih besar dari T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau X ini adalah berpengaruh terhadap variasi hasil belajar. Ya, kalian bisa cari T tabelnya di internet ya, untuk nilai dari distribusi nilai T tabelnya. Oke, mungkin sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.